Halo, kembali lagi di channel Ngobrolin Investasi. Seperti yang sudah dibahas di video-video sebelumnya ya, kita kan sudah membahas mengenai reksadana. Dan gue pengen kalian tuh mempunyai satu pandangan yang sama nih dengan gue. Karena ketika kita mengobrol mengenai investasi, itu kita berbicara tentang sesuatu untuk yang jangka panjang. Jadi bukan hanya untuk jangka pendek. Hanya dalam waktu 1 tahun gitu kita berinvestasi, misalnya dengan return 300% atau seperti apa. Nah, saya sih lebih senang menyebut itu sebagai ya kalau nggak trading ya spekulasi seperti itu. Kan mungkin kalau sekarang-sekarang ini kan kalian tahulah ada Bitcoin, ada yang terakhir lagi heboh kan ada Dogecoin gitu ya. Nah, itu adalah salah satu bentuk sih spekulasi karena kalau ketika kita berbicara investasi, kita berbicaranya jangka panjang untuk 20, 30, 40, 50 tahun ke depan seperti itu. Dan di video kali ini gue akan membahas bagaimana caranya biar kita mempercepat hasil investasi kita. Seperti itu. Nah, sebetulnya caranya tuh adalah gampang ya, nggak repot, nggak serumit apapun, tapi ini adalah cara-cara sederhana yang kamu lakukan secara disiplin dan berinvestasi setiap kalinya, dan kalian mempunyai return yang sama dan disimpan dan terus digulungkan sampai berpuluh-puluh tahun lamanya, dan itulah investasi. Jadi ini aturan yang pertama adalah seperti yang Warren Buffett katakan, jangan sampai hilang uang. Kenapa jangan sampai hilang uang? Itu bakal terlihat di tabel seperti ini. Karena ketika kita hilang uang, bahayanya adalah effort atau usaha yang kita lakukan untuk bikin itu menjadi balik modal, effortnya cukup tinggi seperti itu. Pokoknya tinggi lagi, sangatlah tinggi seperti itu. Karena ketika rugi, misalnya ketika di pasar saham ya, ketika kita rugi misalnya 50%, uh, rugi itu cukup cepat gitu. Tapi ketika kita menunggu hasil kita untung sampai dengan 100% itu tentu perlu waktu ya, terutama jika pasarnya dalam keadaan normal. Kecuali pasarnya memang sedang fluktuatif seperti sekarang ini. Dan itu tuh effortnya susah banget ya kalian mencari saham, mencari sesuatu investasi dengan hasil return 100%. Seperti itu. Anggap saja ini ketika pandemi dimulai ya, di awal tahun ini untuk saham Bank BRI ya. Anggap saja kalian beli di 4.750 seperti ini. Nah, terus turun sampai dengan 2.150. Biar kebayang ya. Nih, kita Bank BRI beli di 4.750. Sempat turun ke berapa tadi? Nih 2150. Nah, di sini tuh kalian udah kehilangan berapa persen nih dari investasi kalian? Kehilangan sudah 54%. Seperti itu. Tapi ketika kalian misalnya sekarang ada dari segini, kan karena kita sempat turun nih, sempat minus segini. Kalau kalian belum cut loss ya memang belum terjadi apa-apa ya. Karena kalian belum merealisasikan kerugian kalian. Tapi kalau kalian mau nunggu, berarti dari 2150 ini kita balik nih, seolah-olah kamu sekarang punya saham segini, bagaimana kita bisa balik ke harga segini gitu. Harga ke 4.750, dan itu returnnya jadi dibalik ya. Jadi ketika kamu rugi, jadi itu adalah cara membacanya seperti itu. Ketika kamu rugi, ini merah ya, biar kebayang. Ketika kamu rugi si 54% ini, minus 54%, kamu harus mempunyai untung sebesar 120% untuk mengembalikan modalnya. Dan itulah yang ditunjukkan di tabel ini. Jadi semakin banyak kamu ruginya, semakin banyak kamu harus mengembalikan uangmu, investasimu ke dana yang semula, seperti itu. Makanya ada aturan yang nomor pertama adalah jangan kehilangan uang untuk investasimu, seperti itu. Oke, yang kedua adalah kurangi pengeluaran dan investasikan selisihnya. Seperti yang kita sudah tahu tuh biasanya namanya namanya biasa tuh kan kita ada penghasilan atau pendapatan dikurangi pengeluaran. Nah, biasanya tuh ini jadi tabungan ya. Nah,
Sebenarnya komponen dalam investasi itu sesimpel ini ya. Sesimpel seperti ini. Rumusnya hanya pendapatan kurangi pengeluaran sama dengan tabungan gitu. Cuman karena kita mau berinvestasi, kita harus investasikan tabungan tersebut. Seperti itu. Ini seperti ini diinvestasikan. Caranya adalah mengurangi pengeluaran. Nah, di sini aja ya. Ketika kita mengeluarkan pengeluaran, otomatis tabungan kita bertambah. Betul? Jadi yang kita investasikan bisa semakin bertambah. Itu adalah cara yang pertama. Yang kedua adalah hasilkan lebih banyak uang dan investasikan selisihnya. Yang kedua juga caranya sama. Cuman seperti ini ya. Ini sorry. Ini pendapatan kita tambahkan, pengeluaran kita tetap nih, jangan ditambahin juga ya. Nah, jadi setelah itu tabungan kita semakin banyak, yang kita investasikan juga semakin banyak. Seperti itu. Nah, lalu ini kurangi fee dan pajaknya dan investasikan selisihnya. Kan kalian sudah tahu nih ya, jadi sebenarnya kalau mau lengkap sih, biasanya ya kalau kita bekerja, biasanya ini pendapatan, terus ada pajak, baru dikeluarin pengeluaran kita, maka jadi tabungan gitu. Tapi di sini juga kan di investasi yang kalau kalian belum nonton sih, kalian bisa nonton video sebelumnya, di situ dijelaskan yang namanya fee. Bahaya dari fee yang biasanya kita semua orang tuh tidak ketahui gitu. Karena gua jelasin lagi ya sebentar, mungkin dengan adanya fee, dengan walaupun bedanya 1% dan 2%, tapi ketika jangka waktunya 30-50 tahun itu bisa membuat investasi kalian berkurang setengahnya seperti itu. Padahal perbedaan fee-nya hanya 2%, seolah-olah kecil, tapi efek ke jangka panjangnya sangat-sangat besar. Seperti itu. Jadi ini juga adalah cara yang ketiga, kurangi hal-hal seperti ini, kurangi pajak, kurangi fee, hasilnya kalian punya tabungan yang lebih besar dan investasikan itu menjadi lebih besar, seperti itu. Lalu miliki imbal hasil yang lebih tinggi, dan ini dibahas mengenai di video-video sebelumnya ya. Mungkin kalian bisa mempelajari mengenai si fundamental saham. Jadi kalian bisa nonton satu seri itu juga membuat kalian bisa memilih saham mana sih yang kira-kira bagus. Seperti itu. Untuk menghasilkan imbal hasil yang lebih tinggi daripada sebelumnya, atau daripada kalian berinvestasi di reksadana, seperti itu. Nah, lalu yang setelahnya adalah rubah gaya hidupmu. Nah, ini berhubungan dengan si pengeluaran tadi ya. Sama, jadi ketika kita punya gaya hidup yang tinggi, otomatis pengeluaran kita jadi lebih tinggi gitu. Jadi alangkah baiknya ketika pendapatan kamu naik, tapi gaya hidupmu atau pengeluaranmu tuh tetap gitu, atau bisa ya berkurang gitu. Cuman kan kalau ini kita harus mempertahankan gaya hidup biar tidak terlalu tinggi, seperti itu. Nah, akhirnya kalian mempunyai tabungan, dan tabungan itu diinvestasikan, seperti itu. Nah, sebenarnya dengan hal-hal sesederhana ini kalian bisa berinvestasi jauh lebih banyak ya. Nah, seperti ini nih. Kita kan akhirnya ini adalah tabel yang gue bahas di video kemarin ya. Akhirnya ketika kita bisa meningkatkan daily investment dan monthly investment kita, oleh karena itu misalnya dari tadinya kita $5, tapi dengan cara-cara yang tadi, kita bisa meningkatkan dengan meningkatkan pendapatan, mengurangi pengeluaran, atau bahkan gaya hidup kita tidak meningkat, lalu mengurangi fee dan mengurangi pajak, seperti itu. Misalnya kita anggap saja dengan daily investment dari $5, akhirnya kita bisa menjadi $50 sehari gitu. Nah, kita bisa dengan seperti itu, akhirnya kita bisa meningkatkan hasil si investasi kita, seperti itu. Dan yang penting juga ini ya, ini misalnya dalam asumsi 10% per tahun. Tapi kalau kita bisa menghasilkan lebih dari itu, ya kenapa tidak? Seperti itu. Karena ketika kamu bisa berinvestasi bijak, kalau kita bahas tadi ya, mungkin dari sini ini adalah bulan Januari. Ya, ini di Januari 20-an mungkin. Sampai ke sini adalah dalam waktu 3 bulan, Mei, 4 bulan. Jadi dalam 4 bulan sahamnya tuh turun 56%. Tapi ketika kamu misalnya bisa mengerti timing dan mungkin technical analysis, kamu akhirnya bisa membeli di sini dan bisa lagi kembali ke harga seperti sebelumnya, mungkin lebih tinggi ya. Kalau sekarang tetap disimpan ya akhirnya jadi turun juga nih gitu, udah mulai masuk si downtrend lagi, seperti itu.
Jadi nah kesempatan fluktuasi yang seperti ini kan mungkin turun dalam waktu 4 bulan. Tapi dari sini sampai ke sini dia perlu waktu sekitar Mei sampai Januari, sekitar 7 sampai 8 bulan seperti itu. Nah, ini tuh kesempatannya hanya ada di pasar yang sedang berfluktuasi seperti sekarang. Ketika sahamnya cukup stagnan, nah untuk meningkat sampai 100%-nya tuh dia cukup perlu waktu ya, ini ABCA. Misalnya ini bahkan dari Juni sampai hampir, mungkin dari sini ya kita tariknya biar ini pas lagi, nah kita ngelihatnya seperti ini dari 2018 awal bahkan sampai 2020, apakah dia menjadi 2 kali lipat? Ternyata tidak, hanya untung 50%. Nah, ini keadaan pasar yang sebenarnya sedang normal-normal saja gitu ya. Tapi ketika sedang pandemi, ya turunnya cepat, naiknya juga cepat seperti itu. Nah, jadi sekian dulu video dari gua. Jangan lupa like atau komen jika ada yang ingin kalian tanyakan, dan yang penting adalah tekan tombol subscribe. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.